Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Rusanti, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan tentang manusia dan peradaban. Apa itu manusia? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena manusia mempunyai akal dan pikiran untuk berpikir secara logis dan dinamis. Manusia juga bisa memilih perbuatan mana yang baik atau buruk. Bukan hanya itu saja, secara umum manusia dapat disebut sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial. Manusia dikatakan makhluk pribadi karena manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, serta unsur raga dan jiwa. Sedangkan manusia dikatakan makhluk sosial karena manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya termasuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut-menurut perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Kemudian ada pengertian budaya menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Melville J. Herskovits dan Bronisław Malinowski, mengumumkakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat ini adalah cultural determinants. Kemudian yang kedua menurut Herskovits, memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganik. Kemudian yang ketiga, menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Lalu, apa itu peradaban? Dalam sebuah pemahaman lama, istilah peradaban dapat diartikan sebagai konteks sosial dan budaya kota yang dianggap unggul. Konsep dari peradaban digunakan sebagai sinonim untuk budaya keunggulan dari kelompok tertentu. Dalam artian yang sama, peradaban dapat diartikan sebagai perbaikan pemikiran, tata krama, atau rasa. Masyarakat yang mempraktikkan pertanian secara intensif memiliki pembagian kerja dan kepadatan penduduk yang mencukupi untuk membentuk kota-kota. Kemudian peradaban. Peradaban dapat juga digunakan dalam konteks luas untuk merujuk pada seluruh atau tingkat pencapaian manusia dan penyebarannya. Istilah peradaban sendiri sebenarnya bisa digunakan sebagai sebuah upaya manusia untuk memakmurkan dirinya dan kehidupannya. Maka sebuah peradaban pasti tidak akan lepas dari 3 faktor yang menjadi tonggak berdirinya sebuah peradaban, yaitu sistem pemerintahan, sistem ekonomi, dan iptek. Hubungan manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Maka dari itu, kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Contohnya, pada zaman dahulu, manusia menanam makanan pokok lalu menunggu hasil berdasarkan kemampuan alam untuk memproduksi tanpa ada pupuk-pupuk kimia. Mungkin hanya dibantu dengan pemberian pupuk kandang murni tanpa campuran. Tetapi sekarang tidak lagi karena ada perkembangan seperti pupuk-pupuk kimia. Contohnya, pupuk urea, pupuk ponska, pupuk
pupuk ZA, dan lain-lain. Dan itu akan menumbuhkan tanaman dengan cepat dan hasil yang diperoleh lebih banyak. Selanjutnya ada hakikat peradaban. Menurut Kuncharaningrat tahun 1990, ada istilah kebudayaan dan ada pula istilah peradaban. Sama halnya dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu civilization, yang biasanya dipakai untuk menyebutkan bagian atau unsur dari kebudayaan yang harus maju dan indah. Istilah peradaban sering dipakai untuk menunjukkan pendapat dan penilaian kita terhadap perkembangan kebudayaan. Peradaban berasal dari kata adab, yang dapat diartikan sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia, ataupun berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sifat yang tinggi dan mulia. Menurut Huntington, tahun 2001 mendefinisikan peradaban sebagai tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu pula, yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah maju. Kemajuan iptek mempengaruhi peradaban sebuah bangsa. Kehidupan di lembah Sungai Nil masa itu kita disebut dengan nama peradaban lembah Sungai Nil, bukan kebudayaan lembah Sungai Nil, sebab mereka telah memiliki organisasi sosial, kebudayaan, dan cara berkehidupan yang sudah maju bila dibanding dengan bangsa lain. Selanjutnya ada manusia sebagai makhluk beradab. Untuk menjadi makhluk yang beradab, manusia senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma, adat istiadat, ugeran dan wejangan, atau nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dengan menaati berbagai pranata sosial atau aturan sosial, sehingga dalam kehidupan di masyarakat itu akan tercipta ketenangan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Dan inilah sesungguhnya makna hakiki sebagai manusia beradab. Selanjutnya, peradaban Indonesia. Sejarah peradaban Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,7 tahun yang lalu. Periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era. Era prakolonial atau munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa. Yang kedua yaitu era kolonial atau masuknya orang-orang Eropa. Yang ketiga yaitu era kemerdekaan awal atau pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai jatuhnya Soekarno 1966. Yang keempat yaitu era Orde Baru atau 32 tahun masa pemerintahan Soeharto 1966 sampai 1998. Yang terakhir yaitu serta Orde Reformasi yang berlangsung sampai sekarang. Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ratusan tahun dengan 2 imperium besar, yaitu Sriwijaya di Sumatera pada abad ke-7 hingga ke-14 dan Majapahit di Jawa pada abad ke-13 sampai ke-16. Ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang acap kali menjadi pasal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perkawinan dan perdagangan. Hal tersebut telah terjadi sebelum Eropa Barat mengalami masa Renaissance pada abad ke-16. Reformasi merupakan suatu perubahan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru yang secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, hukum, dan pendidikan. Berbagai keberagaman unsur budaya tercantum dalam semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dampak utama reformasi adalah kebebasan dalam menyampaikan aspirasi, namun kebebasan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dampak utama reformasi adalah kebebasan dalam menyampaikan aspirasi,
Namun, kebebasan itu pula harus tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih.